Indonesia. Apresiasi atas kemampuan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan. Yang kelima, tidak pernah terlibat kasus korupsi. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, agar sejarah kelak yang pernah dilewati bangsa Indonesia penting, karena yang terpenting dan baik bagi Indonesia ke depan. Langkah maju tanpa beban masa lalu. Bermimpi terus menuju ke sana, dan kita sebagai aktivis lihat kriteria ini kan kalau presiden jadi nanti diwujudkan dalam konteks kemanusiaan, kemudian bersenjata penting yang dilakukan untuk reforma agraria ke-24. Juga komitmen serius untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Hari ini Penas 98 Aceh mengeluarkan 8 kriteria untuk rakyat Indonesia dalam menentukan pilihan untuk capres pada tahun 2024 nanti. Nah, artinya sekalipun ini Penas 98 yang mengeluarkan kriterianya, tapi hampir seluruh aktivis di seluruh Indonesia itu menyampaikan pernyataan yang sama. Artinya rekomendasi ini kita berikan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada rakyat Aceh. Jadi khusus kepada rakyat Aceh, kita berharap rakyat Aceh memilih pemimpin yang tidak memiliki beban sejarah masa lalu, yang berpotensi mengembalikan Aceh pada peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu. Jadi itu menjadi salah satu bagian penting rekomendasi yang kita berikan pada hari ini. Bahwa kita berharap rakyat Indonesia, rakyat Aceh menentukan pilihannya pada calon-calon presiden yang tidak memiliki beban sejarah di masa lalu, menyangkut pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa kita lelah berkonflik dan itu memakan korban yang banyak, biaya yang besar dan lain sebagainya. Jadi harapan kita dari rekomendasi ini kemudian rakyat Aceh bisa menentukan pilihan yang capres yang bagus. Sosok yang sudah berkembang selama ini gimana menurut Penas? Sejauh ini kita memang belum menentukan nama, Bang. Kita belum menentukan pada salah satu capres, karena pun proses resminya belum mulai kan. Ini baru deklarasi partai politik kan baru deklarasi. Tapi kita berharap memang sosok-sosok yang sudah ada ini yang kemudian akan kita rumuskan lagi nanti, baru kemudian kita menyebutkan nama ketika proses resminya sudah mulai berjalan.